Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang ini pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 dalam rangka bimbingan kelompok. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi Bapak rasa tidak mengurangi makna dari pertemuan kita siang hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Sehat semua? Baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir atau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon Bapak minta satu orang mimpin doa. Rizky, coba Rizky pimpin doa. Baik, Pak. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Bapak belum kenal nama kalian satu persatu. Ya. Cara perkenalannya dimulai dari menyebutkan nama, terus asal dari mana, dari misalnya dari kampungnya aja, bukan dari SMP-nya. Misalkan posisi di mana misalkan saya Rovel, saya dari Bamang ya, gitu-gitu aja ya, nggak usah perlu lengkap gitu, sekitar cuma cukup nama. Tapi ketika teman kalian menyebutkan nama, yang lain menyebut misalkan nama saya Rovel, hai Rovel gitu lah, yang lain gitu lah, yang lain bisa, yang lain selain Rovel gitu, jangan Rovel sendiri menyebut nama sendiri, bukan. Jadi misalkan nama saya Rovel, hai Rovel gitu ya, gitu ya, paham? Paham, Pak. Ya, Paham, jadi Pak. yang ketika ada teman yang menyebutkan nama, kalian panggil hai Nur Rovel gitu. Misalkan Erlangga, hai Erlangga gitu. Coba kita mulai dari Erlangga dulu. Silakan Erlangga. Halo teman-teman, nama saya Erlangga Donoto Putrasya. Saya tinggal di Jawa di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4,5. Hai Erlangga. Lanjut ke Safa. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling, ya, salah satu bentuk dari kegiatan guru BK juga dalam format kelompok seperti ini. Nah, nantinya kita akan membahas sebuah topik atau sebuah masalah yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang kalian alami sekarang gitu. Nah, karena bimbingan kelompok ini hari ini untuk bimbingan kelompoknya itu topik menggunakan topik tugas. Jadi topiknya Bapak tentukan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Jadi topik yang sudah Bapak tentukan, kemudian tujuan bimbingan kelompok ini untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok ya, antar anggota kelompok. Misalnya keberanian mengungkapkan pendapat di depan orang atau di depan anggota lain, sikap saling menghargai, misalkan menghargai pendapat temannya dan menghormati satu sama lain. Apapun yang dibicarakan temannya kita hormati, apa yang mereka katakan kita hormati, apa yang mereka sampaikan kita hormati ya. Selanjutnya, kenapa kalian cuma 8 orang? Karena untuk bimbingan kelompok itu memang dibatasi antara 8 sampai 12 orang ya. Maksimal 12 orang itu sudah maksimal. Bapak ambil 8 supaya waktu kita nggak terlalu lama, karena semakin banyak orang kita semakin banyak waktu yang kita perlukan ya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak harapkan kalian bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika kalian memiliki ide atau gagasan, silahkan dikemukakan secara terbuka dan tidak perlu ditutup-tutupi. Dalam bimbingan kelompok topik tugas ini,
Topik yang akan kita bahas nanti adalah topik yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang dibicarakan di kalangan kalian siswa dan guru juga. Misalnya ada salah satu anggota kelompok yang berpendapat, yang lain silakan mendengarkan terlebih dahulu. Ya, Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Ya, seperti itu tugasnya. Ada pemimpin, ada anggota. Ya, yang di sini Bapak sebagai pemimpin, kalian sebagai anggota kelompok. Kemudian setiap yang kita bicarakan hari ini tidak diketahui oleh orang luar, jadi cukup di antara kita saja. Ya, tidak ada orang lain yang ikut di sini, cuma cukup di antara kita bersembilan ini ya. Cara pelaksanaannya nanti Bapak akan memberitahukan topik yang perlu kita bahas hari ini. Selanjutnya kita akan membagi topik tersebut dari subtopik, kemudian apabila kalian ingin menyampaikan pendapatnya bisa unjuk jari terlebih dahulu dan mendengarkan yang lain terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Apakah bagaimana bisa dimengerti penjelasan dari Bapak tadi? Bisa, Pak. Ya, Pak. betul seperti mati ada dinamika. Artinya keaktifan anggota kelompok itu sangat diperlukan pada saat ini. Ya, sudah paham kalian? Ya. Oh ya, untuk pimpinan kelompok ini ada aturan atau asas-asas yang perlu kalian patuhi. Yang pertama, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan kelompok yang menghendaki agar anggota kelompok untuk bersikap terbuka. Jadi kalian boleh bersikap terbuka di sini terhadap memberikan informasi yang kalian ketahui. Yang kedua, aturan yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Pimpinan kelompok menghendaki para peserta anggota kelompok untuk sukarela mengikuti kegiatan. Yang ketiga, asas kekinian, yaitu sesuatu yang terjadi dalam pimpinan kelompok hari ini bersifat sekarang atau terjadinya saat ini gitu. Yang selanjutnya yang keempat, ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki tata krama, cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Selanjutnya, ada tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pemimpin kelompok. Yang artinya di sini tugas tanggung jawab Bapak. Yang pertama, tugas Bapak memberikan bantuan, pengarahan terhadap kalian dalam kegiatan ini. Yang kedua, tugas Bapak yaitu memusatkan perhatian pada suasana perasaan kalian, baik perasaan anggota tertentu atau salah satu di antara kalian maupun keseluruhan anggota kelompok. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Ya. Siap. Oke, kita masuk ke kegiatan intinya ya. Sebelum masuk kegiatan inti, Bapak ingin bertanya lagi, sudah paham tidak dari tugas dan tanggung jawab tadi yang Bapak jelaskan tadi? Sudah paham? Santai aja, nggak perlu ditegang-tegang, kalian santai aja, ngobrol aja seperti biasa, anggap aja kita sedang berbicara ngobrol seperti biasa, cuma perlu ada aturan-aturannya ya. Salah satunya tadi tidak boleh menceritakan apa yang kita bicarakan hari ini kepada orang lain. Itu aja, yang intinya seperti itu aja. Nah, untuk kegiatan hari ini kurang lebih 45 menit. Kita sudah berjalan sekitar 15 menit, jadi tersisa kurang lebih 30 menit lagi. Apabila nanti waktu yang Bapak atur terlebih dahulu 45 menit jadi terasa kurang, nanti kita bisa tambah beberapa menit lagi. Oke, sebelum masuk kegiatan utama kita hari ini, ada Bapak ingin melakukan kegiatan ice breaking lagi. Nah, sebelum kita santai dulu ya. Ya. Ada permainan seperti ini permainannya. Ketika Bapak bilang kanan, kalian harus menoleh ke kiri. Ketika Bapak bilang kiri, kalian harus menoleh ke kanan gitu. Ya, coba nyalakan dulu, paskan dulu kameranya. Bapak bilang kanan, toleh ke kiri, Bapak bilang kiri, toleh ke kanan. Siap? Bapak mulai. Kanan. Nah, ayo, ada yang beda. Ada yang ke kiri kayaknya. Kiri. Oh iya, sudah betul semua. Iya, sip, sudah.
Berarti sudah konsentrasi, berarti sudah. Ya, kita mulai saja kegiatannya. Hari ini Bapak ingin membahas mengenai topik yang sedang kalian alami kurang lebih selama 1 tahun ini, yaitu tentang manajemen kalian belajar waktu di rumah. Nah, ini sangat penting ya, karena kalian itu kurang lebih pengertian dari manajemen waktu. Untuk selanjutnya, nanti Bapak akan bagikan sebuah video mengenai bagaimana sih cara manajemen waktu yang benar, yang sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari. Kalian bisa perhatikan nanti di video yang berikut. Namun sebelumnya Bapak ingin menanyakan, dari presentasi yang Bapak sampaikan tadi, apa yang kira-kira yang menurut kalian tidak kalian pahami dari yang Bapak sampaikan tadi? Bapak, Ya, silakan Anastasia. Apa? mengkoordinasikan waktu itu apa, Pak? Mengkoordinasikan waktu. Pengkoordinasian waktu, ya. Pengkoordinasian waktu itu kurang lebih sama dengan pengaturan waktu. Jadi setiap apa yang kalian atur itu harus sesuai dengan urutannya gitu. Misalkan pagi sampai siang sekolah, siang sampai sore membantu orang tua. Itu harus sesuai dengan urutannya. Jangan dibalik. Misalkan pagi membantu orang tua, sekolahnya bagaimana? Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu tuh. Pengkoordinasian kurang lebih pengertiannya seperti itu. Paham, Anastasia? Ada lagi? Paham, Pak? Ya, ada lagi? Sebelum berlanjut ke video. Farel, silakan Farel. Video ini dibuat untuk kalian yang lagi berjuang mengasah ilmu di masa pandemi COVID-19. So, buat teman-teman bisa nih menyusun target yang harus dilakukan di rumah. Misalnya, dengan mentargetkan hari ini harus selesai mengerjakan tugas bahasa Inggris, besok target menyelesaikan tugas kimia, dan lain-lain. Oke, segitu aja video aku kali ini tentang tips and trick how to manage your time. Semoga bermanfaat dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian dari video tadi terlalu cepat. Nah, bisa kalian perhatikan gambarannya seperti ini. Kalian bisa lihat bagaimana cara pengaturannya. Kurang lebih seperti ini supaya waktu kalian bisa teratur dengan baik. Ya, bisa termanajemen dengan baik. Bisa teratur, terlebih pada saat pembelajaran online seperti ini. Nanti pun kalau tahun ajaran baru ini pun kemungkinan terbagi dua juga, ada online dan offline gitu loh. Kalau untuk online-nya mungkin teori, offline-nya kalian praktik di sekolah. Nah, kalian bisa atur juga seperti ini. Apa yang kalian prioritaskan terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Silakan. Yang dari pengaturan waktu tadi, apa yang kalian sulit dimengerti atau yang susah menurut kalian mengaturnya, yang mana? Dari 3 hal tadi. Pak, Ya, Erlangga. kalau dari caranya tadi sih bagus aja, Pak. Cuma kan semuanya sudah dari awal tadi tergantung niat dulu, Pak. Kalau udah bikin pun kalau nggak ada niat kan nggak bakal terlaksana juga, Pak. Iya, betul Ya, sekali. itu, Pak. Ya, makanya di video tadi kan yang pertama niat kalian dulu yang penting di video tadi kan sudah dijelaskan di video tadi kan. Kalau kalian tidak ada niat, ya tidak. Oke. Kalau begitu, karena waktunya sudah hampir habis, kurang lebih tersisa 5 menit lagi waktunya, sudah hampir habis. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa kira-kira apa sih yang kalian manfaat dari bimbingan hari ini? Yang kalian rasakan manfaatnya untuk selama bimbingan hari ini, dari awal yang Bapak jelasan tadi sampai video tadi, apa kira-kira manfaatnya? Selama kegiatan tadi saya jadi sadar karena akhir-akhir ini saya lagi malas-malasan, Pak. Tapi kan sudah mau ulang. Bapak ingin kalian menyimpulkan. Nah, menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Ya. Satu orang, 2 orang, Bapak. Ya, Rizky silakan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kelompok pada pagi hari ini bahwa waktu itu lebih berharga, Pak. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak
karena tadi telah dibuka dengan doa, sebaiknya juga kita tutup dengan doa. Muhammad Faril, mohon pimpin doanya. Iya, jika mungkin selama kegiatan ini masih kurang jelas, bisa kita jadwalkan lagi untuk kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya ya. Nanti kita atur lagi ya, walaupun masih bisa waktunya, kita bisa atur lagi untuk lebih lanjutnya ya. Untuk oke, sudah kegiatannya sudah berakhir, Bapak tutup dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan bimbingan kelompok ini bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.